berasal dari Aceh. Dulu pernah menjadi mahasiswa di Aroyah. Ya, saya ingat sekali beliau itu orangnya sangat rajin. Masya Allah, dulu pernah jadi anggota DKM ya Ustaz kalau nggak salah di Masjid Aroyah. Saya pernah melihat beliau, tapi belum sempat ngobrol karena banyak mahasiswa ya kan. Oke, sebelum kita mulai, izin memperkenalkan bahwasanya kita adalah platform Nasaih Islamic Academy. Ya, jadi kita tidak hanya menjadi wadah untuk belajar bahasa Arab dan keislaman, tapi juga sebagai platform untuk selalu berbagi nasihat. Ya, karena nama kita adalah Nasaih. Itu jamak dari nasihah dalam bahasa Arab yang berarti nasihat gitu. Jadi insya Allah kita akan selalu ada kajian rutin seperti ini, yang itu semua gratis. Kajian fikih ya, kemudian kajian tematik seperti ini bulanan, dan juga kajian keislaman yang lainnya. Baik, kepada para peserta semuanya, nanti di akhir kita ada sesi tanya jawab. Ya, silakan disimak kajiannya dengan baik. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanya lewat mikrofon, atau bisa dikirim di kolom chat atau di kolom komentar. Nanti akan kita bacakan dan akan dijawab oleh Ustadz Muharrir Dianda Rozi. Baik, tanpa perlu menunggu lama-lama lagi, langsung saja kita mulai asar kita malam ini. Sudah hadir bersama kita Ustadz Muharrir. Ustadz, kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair, Ustaz. Alhamdulillah bikhair. Jadi, kita sudah nggak sabar nih, Ustadz. Udah dari tadi nunggu Ustadz sudah hadir bersama kami. Baik, langsung saja kita mulai acaranya. Kajian kita malam ini kami serahkan kepada Ustadz Fianda Ar-Razi, Muharrir Fianda Ar-Razi. Kami persilahkan. Ya, Alhamdulillah, jazakallah khairan, Ustaz. Sebelumnya saya mau nanya dulu, Ustaz, mic-nya terdengar jelas nggak, Ustaz? Cek, satu, bismillah. Terdengar. Cek. Terdengar ya? Terdengar, Ustaz. Ya, terdengar. Alhamdulillah. Sebelumnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ustaz. Masya Allah, suara Ustaz Fatul Bahri terdengar jelas di sana ya. Masya Allah. Ustaz Fatul Bahri, kenapa antum suruhana, Ustaz? Allahu Akbar. Baik-baik di sini, Ustaz. Masya Allah. Ya, jazakallah khairan, Ustaz, atas undangannya, atas penyambungan silaturahminya. Semoga Allah menjumpakan kita lagi di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillahi wahidil qahhar alladzi khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mukhtar wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Amma ba'd. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma syrah lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah pada tempat yang begitu besar, nikmat ibadah. Oh iya, siap. Ada yang belum di mute ya. Ya, nikmat iman dan nikmat Islam, yang mana dengan nikmat ini insya Allah ini adalah bekal tiket kita untuk bisa masuk ke surganya Allah. Kemudian salawat dan salam kita ucapkan kepada Rasulullah SAW, yang mana beliau telah memperjuangkan dan mengorbankan seluruh jiwa dan raganya hanya untuk tegaknya dinul Islam.
Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muharrir Fianda Rozi, saya dari Aceh. Kemudian saya berteman dengan Ustadz Fatul Bahri, dengan ustadz-ustadz yang lainnya juga, pernah belajar di Arroya sebentar, kemudian di Zaid bin Harithah, kemudian sekarang sedang belajar di Sungkars lah bisa kita bilang ya. Perusahaannya punya Tengku Wisnu Irwansyah dan keluarga mereka gitu. Alhamdulillah. Ya, apa kabar teman-teman sekalian? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Kita sekarang ada berapa orang di sini, Ustaz? Sudah Ada hadir bersama berapa? kita kurang lebih 35 orang saat sudah hadir bersama kita malam ini. Oh. Kira-kira yang paling jauh dari mana, Ustaz? Dari Makassar ada, dari Aceh Masya ada Allah, juga, ya. dari Maluku, Masya Allah, dari Ambon satu, iya dekat ya, dekat. Provinsi Maluku. Allah. Ya, Masya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, nanti di yaumil qiyamah ada naungan yang Allah berikan, dan naungan ini tidak akan Allah berikan kepada selain 7 golongan. Salah satu golongannya adalah orang yang bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Semoga kita termasuk di dalam golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah, teman-teman yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tema kita malam ini adalah rahasia agar hijrahmu istiqomah. Masya Allah, ini tema yang sangat luar biasa sekali ya. Tema yang sangat kita butuhkan di tengah-tengah peliknya era kita sekarang gitu kan. Gimana sih cara biar bisa hijrah? Gimana sih cara biar bisa istiqomah di dalam hijrah kita gitu. Karena banyak dari teman-teman kita yang dulunya kita ikut kajian bareng sama mereka gitu kan, sholat bareng sama mereka, tapi seiring berjalannya waktu tiba-tiba kita nggak pernah jumpa mereka lagi. Beberapa tahun kemudian kita dapatkan mereka di instastory kita, ternyata mereka sedang di tempat yang tidak Allah ridhoi, mereka sedang bersama lawan jenis mereka gitu. Kita kaget dulu, padahal kita bareng-bareng loh berdakwahnya gitu, dulu bareng-bareng loh menuntut ilmunya gitu kan. Tapi sekarang wah, kayaknya untuk nge-DM dia aja tanya apa kabar segan gitu kan, apalagi mungkin dia juga nanya kita segan gitu. Dan inilah problematika yang kita hadapi sekarang kawan-kawan sekalian. Hijrah di masa sekarang tuh bukan hal yang mudah gitu. Ditambah lagi dengan kecepatan informasi yang kita dapatkan di media sosial gitu kan. Makanya sebenarnya kebanyakan informasi juga nggak terlalu bagus juga sih. Maksudnya dengan mudah kita mendapatkan informasi-informasi hadis, kemudian tafsiran dan segala macam. Itu mungkin suatu yang bonus ya Allah berikan sekarang gitu ya. Tapi walaupun itu dimudahkan, belum tentu itu suatu keberkahan gitu kan. Makanya seorang sahabat yang bernama Jabir, beliau itu pernah safar untuk satu hadis. Saya kurang ingat jaraknya, kalau nggak salah dia berada di Baghdad kalau nggak salah waktu itu. Terus dia ingin menelusuri satu hadis yang tentang manusia itu nanti dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan, mohon maaf, telanjang gitu. Setelah dia mendengar hadis ini, dia nggak puas, dia ingin langsung dengar dari yang meriwayatkan. Kemudian dia datang ke Madinah. Ternyata si sahabat yang meriwayatkan nggak ada di Madinah, adanya di Syam. Dia kejar, dia susul lagi ke Syam untuk satu hadis. Masya Allah. Nah, ini mereka
mendapatkan satu hadis butuh safar yang begitu jauh gitu kan. Kalau kita mendapatkan 1000 hadis saja bisa dengan jempol sekarang. Kemudian apakah keilmuan kita gitu kan, kecerdasan kita bisa mengalahkan mereka? Enggak, teman-teman. Enggak. Bahkan kita walaupun dengan banyaknya ini kita nggak bisa mengalahkan mereka. Itu kenapa? Karena keberkahan. Karena keberkahan yang Allah turunkan atas perjuangan dan pengorbanan mereka. Allahu Akbar. Ya, mudah-mudahan dengan adanya media sosial sekarang kita bisa memfilter mana yang baik untuk dikonsumsi dan mana yang tidak baik. Ya, alhamdulillah teman-teman yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kita kembalilah rahasia agar hijrahmu istiqomah. Ya, suatu ketika di zaman Imam Al-Qurtubi, teman-teman sekalian, di situ ada seorang muadzin yang sangat menjaga waktu sholatnya, pasti, karena dia adalah seorang muadzin, gitu kan. Yang namanya muadzin nggak pernah telat sholat, karena kalau telat dia bukan muadzin. Dan bahkan di satu hadis pun seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah amalan terbaik? Kemudian Rasulullah menjawab, as-sholatu ala waqtiha, sholat pada tepat waktunya, gitu kan. Karena menjaga sholat itu berat, gitu kan. Menjaga sholat itu berat, makanya itu utama. Bahkan nanti di yaumil qiyamah pun yang pertama kali dihisab dalam satu hadis adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, maka apa sih? Gak jelas banget, goblok. Mungkin bisa di Astagfirullah. Ustadz Zamani ya, mungkin bisa di Astagfirullahaladzim, ya Allah, ini ada masalah besar malah kayak gini. Punten. Ya, alhamdulillah. Masya Allah, sekarang kita semua 34 ya, alhamdulillah, bertambah lagi. Ahlan wa sahlan yang baru datang, semoga bisa mengambil manfaatnya. Ya, kita sambung lagi. Tadi di mana teman-teman sekalian? Terakhir mungkin untuk biar mengapa namanya waktu Ustaz. Oh, Masya Allah, syukran Ustazah siapa tadi? Nur lah apa ya, syukran, jazakillah khairan. Tadi di ini ya, di sholat 5 waktu. Nah, saking urgentnya sholat 5 waktu ini gitu kan, Rasulullah sabdakan bahwa ini adalah amalan yang utama. Kemudian sang muadzin, yang namanya sang muadzin nggak pernah telat sholat gitu kan, selalu tepat sholat. Nah, kemudian ya sebagaimana kita tahu dulu nggak ada mikrofon, nggak ada pengeras suara. Jadi salah satu-satunya cara untuk kita mengumandangkan azan adalah naik ke menara, kemudian kita keraskan suara, Allahu Akbar, gitu kan, sampai satu kampung terdengar. Nah, ini yang dilakukan oleh beliau sampai suatu ketika teman-teman sekalian, sang muadzin ini ingin mengumandangkan azan dan naik ke menara. Kemudian qadarullah masyafa'a, tidak disengaja olehnya, terlihatlah seorang wanita dari kejauhan. Dalam riwayat ya, katanya sedang mandi. Ada juga yang bilang enggak gitu, tapi dia melihat seorang wanita dari menara tersebut gitu. Nah, kemudian setelah dia lihat, mulailah masuk dalam hatinya was-was, bisikan-bisikan, hasrat-hasrat, syahwat-syahwat yang terus menggoda. Tapi dia tetap melanjutkan sholatnya. Tetapi tetap juga dia terfikirkan dengan pandangan tersebut. Akhirnya karena dia nggak tipe kayak kita ya, kalau kita kan minta nomor, chatan gitu kan, like foto gitu kan, follow, unfollow, gimana lah kayak gitu. Tapi dia nggak, dia datang ke rumahnya, dia ketok, teman-teman, dan dia ketok, ya kan, sang wanita pun buka pintu dan dia utarakan langsung apa yang dia inginkan. Wahai fulanah, aku ingin menikahimu. Untuk biar jangan maksudnya syahwatnya tadi biar bisa
dikontrol sama dia. Makanya dia kan niatnya bagus nih, ingin menikahinya langsung gitu kan. Kemudian apa jawaban wanita ini? Boleh kau menikahiku, tapi dengan satu syarat. Aku ini adalah Nasraniyah. Aku adalah Kristen, Nasraniyah. Kalau kau mau menikahiku, maka kau juga harus dibaptis dan menjadi Nasrani. Ini tawarannya teman-teman, gak main-main. Akhirnya si muadzin tadi kaget gitu kan. Karena tantangannya luar biasa, agama gitu kan. Akhirnya dia pulang. Setelah dia pulang, masih saja rasa tadi, pandangan tadi mengganggunya, membuat sholatnya nggak khusyuk, membuat baca Al-Qurannya nggak khusyuk, membuat ibadahnya pokoknya nggak khusyuk. Dia ingin menikahi. Kemudian berjalannya waktu, dia mengambil keputusan yang sangat ekstrim, teman-teman. Dia ketuk lagi rumah wanita tersebut dan dia bilang, aku telah menjadi Nasrani. Na'udzubillah min dzalik. Aku telah menjadi Nasrani, dia bilang. Orang muadzin di zaman Imam Al-Qurtubi, gitu kan? Yang mana orang-orang yang di situ pun mengakui kesolehan dia, karena dia seorang muadzin, gitu, yang selalu menjaga sholatnya. Dan dia nyatakan karena dia melihat wanita tadi, dia telah Nasrani. Kemudian wanita ini nggak puas. Kalau gitu dia bilang kita harus buat walimahan, ya. Kita harus buat walimahan seperti acara-acara biasa gitu. Dalam satu riwayat dibilang dia disuruh buat walimahan, dalam satu riwayat lagi disuruh dia naik ke menara dan mengumumkan kenasraniannya. Tapi saya ingin mengambil yang pertama gitu. Dibuatlah walimahan, semua satu kampung kaget dengan keputusan dia tersebut gitu. Akhirnya semua orang kecewa gitu kan, karena murtad demi seorang wanita. Ya, kemudian walimahan telah selesai, sebagaimana yang dilakukan oleh pengantin baru. Mereka masuk ke dalam kamar, dan sebagaimana yang dilakukan oleh pengantin baru pertama. Tetapi ketika itu di bagian atap rumahnya ada yang bolong gitu. Kemudian kata si muadzin ini, mantan muadzin ini, sebentar ya, saya mau menutup dulu atap yang bolong ini, karena kan gak enak dilihat sama orang gitu kan, pun diintip sama orang. Kemudian dia ambil tangga, dia betulkan atapnya, dan qadarullah masyafal, dia terjatuh, terpental kepalanya yang luan ke bawah, dan dia meninggal. Dalam keadaan murtad. 2-0, teman-teman. Syahwatnya tidak tersalurkan, dan dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Allahu Akbar. Sampai sini aja dulu, teman-teman. Kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil? Ana ingin minta 3 orang atau 2 orangkah yang mengambil hikmah dari perjalanan ini. Nanti kita selesai, kita sambung lagi. Ya, gimana kira-kira, ada yang mengambil hikmah? Kok bisa sih muadzin ini su'ul khotimah padahal tiap hari menjaga sholat 5 waktu? Ya, tafadhol. Biar lebih nggak ngantuk lagi kan, kita ngobrol aja dulu. Ya, tafadhol, ada 38 peserta. Mungkin ada yang mau ambil hikmah dari sudut pandang yang mana gitu. Atau mungkin kalau malu bisa di komen juga. Masya Allah, ada dari Purwakarta, Banten ya. Ada? Ustaz Fatul Bahri. Ahlan ya Ustaz, ahlan. Ya, ada nggak? Ya, silahkan. Mungkin pelajaran yang bisa Anda ambil Ustaz, bahwasanya setan itu ketika memperdaya manusia itu step by step, langkah per langkah, yakni sulam ila sulam. Jadi setan itu nggak langsung nyuruh kita untuk membunuh, setan itu nggak langsung nyuruh kita untuk murtad, tapi langkah setan itu sangat terbungkus dalam tipu daya ya Ustaz. Jadi mungkin ini kisah yang bisa Anda serap dari kisah yang Tun sampaikan.
Ala kulli hal Ustaz, bisa mic-nya didekatkan lagi Ustaz? Oh, kurang dekat ya. Iya, agak sedikit terhijab tadi. Cek 1 2 Bismillah. Ayo, Ya, Masya Ustaz. Allah. Nah, jelas. Insyaallah, syukran. Ya, Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas hikmahnya tadi. Iya betul teman-teman, saya sedikit menambahkan aja. Karena syaitan itu enggak langsung menyuruh kita untuk menyembah patung langsung gitu kan. Enggak nyuruh kita langsung menyembah pohon, menyembah batu, tapi perlahan demi perlahan gitu kan. Salah satunya seperti yang dibilang Ustaz Fathul Bari tadi, dari pandangan, kemudian berlanjut sehingga dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Naudzubillah min dzalik. Jazakallah khairan Ustaz. Ada lagi teman-teman yang mau bisa ambil hikmahnya? Saya boleh nggak, Ustaz? Oh baik Ustaz, silakan. Masya Allah. Kok para Ustaz nih ya? Ya. Aduh. Ya, Baik, jadi silakan. mungkin pelajaran lain yang bisa kita ambil adalah bahwasanya setan itu kalau dia tidak bisa masuk menggoda manusia dari pintu maksiat yang dari segi mungkar gitu, dia akan menggoda kita dari hal-hal yang bersifat fahsya gitu, yang fahisyah gitu, Ustaz. Masya Allah, jazakallah khairan. Benar Ustaz. Jadi syaitan itu tahu benar ya Ustaz ya, dari sisi mana titik lemahnya ini mungkin kan. Mungkin kalau dari sholat, wah si muadzin udah menjaga banget gitu kan, karena dia adalah seorang muadzin. Dari segi tilawah mungkin dia orang yang menjaga tilawah. Mungkin dari sini nih gitu, akhirnya syaitan masuk dan dia terpedaya di dalam situ ya. Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Jazakallah khairan Ustaz. Kemudian ada lagi ini tadi dari Ustazah Sholihah. Pentingnya terus entah yang atas ya ada. Pelajarannya awalan seseorang tidak dilihat di awal, namun akhirnya lah yang menentukan. Jangan merasa aman karena hidayah dari Allah. Masya Allah, benar Ustaz, benar. Naswa Islamik, berarti Naswa Islamik ini ya moderator ya. Iya benar, Masya Allah. Innamal a'malu bil khawatim kan. Jadi amalan itu tergantung pada akhirnya, bukan di awalnya gitu kan. Ketika dia melakukan ibadah dengan totalitas di awal, tetapi tidak menjaga istiqomahnya di akhir, maka itulah penentuan baginya gitu. Makanya kita sangat serem banget kalau seandainya kita udah menjaga hijrah kita dari masa muda hingga masa tua kita, dan naudzubillah di akhir-akhir masanya ternyata kita dicabut dalam keadaan sulh khotimah. Kita berdoa kepada Allah agar Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya, kemudian ada lagi pentingnya terus memperbaiki diri, bukan merasa sudah baik, tidak ada titik aman dalam iman. Kita harus memperbarui niat selalu. Masya Allah, benar saja. Ya benar. Kita tuh harus selalu memuhasabah diri, gitu kan? Memuhasabah, dari muhasabah lah lahirnya keimanan yang baru gitu, terdobrak lagi. Tapi kalau kita nggak memuhasabah, ya maka nihil. Makanya kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla tuhasib. Introspeksikanlah diri kalian sebelum nanti diintrospeksikan di yaumil qiyamah. Masya Allah, jazakumullah atas jawabannya para ikhwah. Kita berdoa sekali lagi, semoga Allah jauhkan kita daripada su'ul khatimah. Nah, kemudian ada satu yang mungkin ya bisa kita ambil hikmahnya juga. Kenapa si muadzin ini bisa terpedaya ketika itu kan? Sedangkan dia menjaga sholatnya, sedangkan dia menjaga wudhunya misalnya, ibadahnya yang lain juga. Tapi kenapa ketika itu dia bisa terpedaya? Jawabannya adalah karena dia meremehkan dosa. Karena dia meremehkan dosa kecil. Mungkin ini bagi-bagi kita juga gini ngelihat melepaskan pandangan, nggak sengaja, pandangan sekali untuk saya, yang kedua kali, ketiga kali itu adalah milik syaitan gitu kan.
Nah, ingat nggak teman-teman sekalian, ada orang yang menganggap dosa yang dia lakukan bagaikan lalat-lalat yang berterbangan di depan hidungnya. Gitu. Jadi dosa apapun yang dia lakukan dianggap, insya Allah, Allah Al-Ghafur, ya kan? Allah Ar-Rahim, Allah Al-Ghaffar. Jadi nggak apa-apa, aman saja. Tapi ada juga orang yang menganggap dosa yang dia lakukan bagaikan gunung yang menjulang. Dosa kecil yang dia lakukan tapi dia anggap itu adalah dosa besar. Gitu. Seperti seorang sahabat yang ketika itu melihat seorang wanita, kemudian sangat menyesal sekali, dia berkhalwah 40 hari. Beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Karena satu dosa doang gitu. Nah mungkin inilah yang membuat juga hijrah kita nggak istiqomah, teman-teman. Kita itu masih memaklumi gitu kan dosa-dosa yang kita lakukan gitu. Kita anggap dosa-dosa yang kita lakukan ini adalah seperti lalat-lalat yang berterbangan di hidung kita. Kita nggak menganggap ini adalah dosa yang menjulam, dosa seperti gunung yang menjulam gitu kan. Seperti yang muadzin lakukan tadi, padahal kan itu hal sepele mungkin, nggak sengaja lihat. Tapi ternyata qadarullah masyafa'al, dia terjerumus ke dalam situ. Ditambah lagi tadi dari nasihat asatid kita, perlahan demi perlahan dia jerumuskan kita. Kemudian syaitan itu tahu di mana titik lemah kita. Ketika dia tahu maka dia serang lewat situ. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kisah pertama ini kita bisa ambil hikmahnya, walaupun banyak yang mungkin malu untuk mengutarakan apa hikmahnya, tapi insya Allah dari kita mempunyai pola pikir ataupun cara pandang yang berbeda-beda. Insya Allah pasti dari kita ada hikmah yang bisa diambil. Kemudian juga ada ini dari Ustazah Intan Mutiara ya. Setiap anak cucu Adam tidak terlepas dari zona salah dan maksiat kecuali orang-orang yang Allah pilih. Maka jangan pernah jangan pernah maka jangan pernah merasa aman karena amalan kita. Teruslah merasa hina di hadapan Allah agar bisa menjadi cambuk untuk selalu memperbaiki amal dalam setiap detik kesempatan. Masya Allah, jazakallah khair. Kemudian kesadaran akan kelemahan diri ini menjadi pengingat bahwa manusia memiliki kelemahan dalam hal hawa nafsu dan butuh penjagaan diri yang terus-menerus agar tidak terjerumus. Ya, jazakumullah khair atas hikmah dan jawabannya. Semoga kita bisa mengamalkannya. Alhamdulillah udah 40 orang yang bergabungnya, ahlan wa sahlan. Bagi teman-teman yang baru bergabung, semoga bisa mengambil manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita lanjutkan teman-teman. Mungkin yang tadi udah bisa kita ambil hikmahnya juga, ada beberapa tadi ya. Dan 7-8 poin lah tadi kalau kita gabungkan. Ya, kita lanjut ke kisah yang kedua. Teman-teman yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Siapa dari kita yang gak kenal dengan Abu Thalib? Abu Thalib adalah pamannya Rasulullah SAW. Yang mana penduduk Mekah itu sebenarnya pingin banget ngebantai Nabi Muhammad. Pingin banget segera sebelum menjalar dakwahnya kemana-mana, pingin banget di stop di Mekah. Tetapi karena Abu Thalib mereka segan. Ini ada Abu Thalib masih ada, kita nggak mungkin, dia pembesar juga gitu kan. Kemudian ingat nggak teman-teman, ketika masa pemboikotan, kalau nggak salah 3 tahun, lembah siapakah yang dipakai? Lembah Abu Thalib gitu kan, lembah Abu Thalib. Jadi mereka nggak boleh memakan makanan yang dari Mekah, nggak boleh berinteraksi dengan orang-orang ahli Mekah. Mereka diboikot istilahnya kayak gitu. Di lembahnya Abu Thalib menginfakkan lembahnya itu, kita di sini aja gitu. Kemudian apa? Ketika pertukaran, ada seorang ketika itu orang-orang Quraisy berkumpul karena memang udah kewalahan banget dengan dakwahnya Rasulullah SAW. Mereka bermusyawarah gimana kalau seandainya kita cari pemuda yang tampan, yang pandai, yang bisa berpublic speaking seperti Nabi Muhammad,
yang bisa berdakwah seperti Muhammad, pokoknya perfect lah, kita tukar barter dengan Nabi Muhammad, gimana? Akhirnya mereka pilih satu, kemudian mereka mendatangkan Abu Thalib. Abu Thalib, boleh nggak kita tukar Nabi Muhammad untuk kami, ini untuk kamu, kami kasih harta juga, gimana? Kemudian Abu Thalib, apa jawaban apa? Nggak mau teman-teman, nggak mau. Dia nggak mau melepaskan Nabi Muhammad, nggak mau melepaskan, dia melindungi dakwah Nabi Muhammad walaupun dia belum masuk Islam, ya kan? Banyak lagi pengorbanan Abu Thalib kepada Nabi Muhammad sampai ketika Abu Thalib wafat, itu dinobatkan sebagai Amul Huzn, tahun yang sangat sedih sekali. Kehilangan Khadijah, kehilangan Abu Thalib, gitu kan? Sedih banget Rasulullah. Nah, kemudian teman-teman, kita agak sedikit balik ke belakang. Ketika Abu Thalib dalam keadaan sakaratul maut, Nabi Muhammad SAW menyusul. Gimana caranya di detik-detik terakhir ini saja, mudah-mudahan pamanku ini bisa mengucapkan la ilaha illallah, itu aja udah. Dia menyusul. Kemudian ketika dia masuk rumah, ternyata di sana udah ada Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah, anaknya Umayyah bin Khalaf kalau nggak salah, 2 orang. Kemudian Rasulullah masuk, langsung berkata, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, yang mana dengan kalimat ini aku akan memohonkan ampun kepadamu, memohonkan ampun kepada Allah, memohonkan ampun kepada Allah untuk, maksudnya memberikan syafaat dengan kalimat la ilaha illallah ini, cukup bilang itu aja. Kemudian diterobos oleh Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah. Wahai Abu Thalib, apakah kau mau meninggalkan agama nenek moyangmu? Kata Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah kepada Abu Thalib. Kemudian Abu Thalib berpikir lagi, padahal udah mau mengucapkan la ilaha illallah, diterobos lagi sama Nabi Muhammad SAW. Wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah, yang mana dengan kalimat ini aku akan memberikan syafaat kepadamu. Diterobos lagi oleh Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah. Wahai Abu Thalib, apakah kau ingin meninggalkan agama nenek moyangmu? Kembali lagi di tazkiyah oleh Rasulullah, ucapkan la ilaha illallah wahai paman, ucapkan. Kemudian Abu Jahal juga bilang, apakah kau ridho meninggalkan agama nenek moyangmu? Sampai terakhirnya, apa kata Abu Thalib? Aku ridho dengan agama nenek moyangku. Kemudian dia wafat. Na'udzubillah min dzalik. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, jauhkanlah kami dalam su'ul khatimah. Ya Allah, jauhkanlah ya Allah. Teman-teman yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, akhirnya Abu Thalib meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Kemudian Nabi Muhammad meminta ampunan kepada Allah, ya Allah, ampunilah Abu Thalib. Kemudian Allah menurunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta. Ketahuilah Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau suka. Kalau begitu ya Allah, berikanlah kepada dia azab yang paling rendah. Kemudian diberikanlah. Ternyata azabnya bagaimana teman-teman? Ketika dia menginjak kerikil di kakinya, maka mendidihlah isi dalam kepalanya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, mungkin kita ambil hikmah lagi ya teman-teman ya, sebelum saya memaparkan beberapa poinnya supaya obrolan kita tidak ngantuk. Ya, silahkan saya buka. Mungkin ada 2 atau 3 orang lah. Yuk. Ada yang mau memberi hikmah? Kalau bisa orang yang berbeda ya. Masya Allah. Ustazah Irna, hikmahnya hati-hati dalam berteman. Pilihlah teman baik, pilihlah teman yang baik, yang senantiasa selalu mengingat Allah. Ya, Masya Allah, jazakillah. Ya, ada lagi yang mau ngambil hikmah?
Masya Allah, di sana ada Bang Engki ya. Mungkin Bang Engki mau ngambil hikmah dari kisah yang tadi. Kenalin Assalamualaikum teman-teman. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Engki? Alhamdulillah baik. Ustaz apa kabar? Semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan. Masya Allah, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kenalin dulu teman-teman. Ya, Ustaz. Bang Engki adalah murid saya ya. Kami itu belajar tiap Senin Betul. subuh pada subuh. Beliau ini Masya Allah profesinya sekarang di mana Bang Engki? Kerja di tempatnya Najwa Shihab ya, Masya Allah Bang Engki ya. Keluarga suaminya Najwa Shihab, Ya, alhamdulillah. Kantor hukum Ustaz. ya Masya Allah. Semoga Allah Alhamdulillah berkahi bisa. ya. Amin 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 Ustaz. Iya mungkin hikmahnya Ustaz Ya. selalu ini ya, selalu dalam keadaan Islam ya setiap saat itu, dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena kita nggak ada yang tahu nih umur kita kapan kita pulang ke rahmatullah, kita nggak ada yang tahu, sehingga kita harus selalu berada di jalan yang benar ya. Jadi sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah itu kita dalam keadaan Islam. Masya Allah. Betul ya, jazakallah khairan Bang Engki ya. Berarti kita harus selalu menjaga hidayah kita Bang Engki ya, di setiap saat. Karena kita nggak tahu kapan nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah, jazakallah khairan Bang Engki. Ya, mungkin ada satu lagi terakhir. Ada teman-teman? Ya, alhamdulillah ya, apa. Terima kasih atas hikmah-hikmah yang telah diambil. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Ya, teman-teman yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Para ulama menyimpulkan 3 poin daripada kejadian ini. Yang pertama adalah itu takdir Allah, ya kan? Kemudian ada 3 poin yang harus kita tekankan. Yang pertama, Abu Thalib masih mempertahankan teman lamanya. Buktinya apa? Buktinya adalah ketika di sakaratul mautnya Abu Jahal masih mau datang, dan satu lagi Abdullah bin Umayyah untuk menjenguknya. Dia masih mempertahankan teman lamanya. Makanya kita agak maksudnya agak-agak ngeri gitu teman-teman, kalau seandainya kita udah hijrah tapi kita nggak memilah-milih teman. Bukan kita nggak berteman lagi sama teman kita yang dulu waktu sebelum hijrah kita best friend, kemudian setelah hijrah kita memusuhi, enggak juga. Karena kan teman itu ada tingkat-tingkatannya. Ada teman yang kita jadikan teman inti kita, seperti obat gitu kan. Maksudnya dia tuh memang adalah teman yang menyokong kita. Kemudian ada teman yang kita tuh cuman menjaga silaturahmi gitu dengan dia gitu kan. Tapi kita nggak bisa jadikan dia teman dekat. Kita bisa jadikan dia teman untuk lahan dakwah kita gitu. Jadi bertingkat-tingkat. Karena mau nggak mau, ketika kita tidak memilah dan memilih teman, maka siap-siap kita akan terkena percikan api yang seperti dikatakan oleh Rasulullah, siapa yang berteman dengan tukang besi, dia akan kena gitu. Walaupun dia mungkin nggak menjadi tukang besi, minimal dia kena percikannya, kena apinya, kena asapnya gitu kan. Dan bagaikan kalau dia berteman dengan orang yang soleh, kata Rasulullah, bagaikan berteman dengan seorang ahli parfum, walaupun dia nggak ngasih parfumnya gitu kan. Tapi minimal ketika kita masuk ke dalam tokonya, baunya itu menempel di jaket kita, di baju kita. Itu yang pertama. Dia, si Abu Thalib, masih mempertahankan teman lamanya. Kemudian para ulama berkata, yang kedua adalah Abu Thalib masih melakukan kebiasaan-kebiasaan lama. Nah, Abu Thalib masih melakukan kesyirikan. Abu Thalib masih menyembah patung. Abu Thalib masih melakukan ritual-ritual nenek moyangnya. Buktinya apa? Karena dia nggak tega meninggalkan agama nenek moyangnya. Mungkin kita juga yang udah hijrah, kadang kita masih
melakukan perbuatan yang sebelum hijrah, gitu kan. Memang berat teman-teman, memang berat untuk meninggalkan kebiasaan itu, karena kan kebiasaan itu akan menempel, mendarah daging jikalau perbuatan tersebut kita lakukan selama 40 hari gitu kan. Makanya hadis Rasulullah aja yang bilang, siapa yang tidak meninggalkan takbiratul ihram selama 40 hari gitu, dia akan terbebaskan dari sifat munafik yang pertama, kemudian dari api neraka. Kenapa 40 hari? Karena disitulah terjadinya habit, tingkah laku kita akan mendarah daging di situ kan. Nah, apalagi kalau seandainya kita lakukan dari kita SMP gitu kan, dari SMA, kuliah, terus berdapat hidayah gitu. Makanya ini sesuatu yang berat, tapi harus dipaksa. Jangan sampai mau terpedaya dengan kerancuan-kerancuan yang berkata gini, jangan dipaksa. Kalau seandainya dipaksa, jatuhnya nggak ikhlas. Kalau nggak ikhlas, maka nggak diterima. Akhirnya kita berpikir, oh iya juga ya, ya udahlah nggak usah beramal. Nah, ini adalah kerancuan berpikir teman-teman. Maksiat aja kita harus maksa gitu ya kan. Coba tanya sama teman-teman kita yang masih misalnya masih nyebat gitu kan, apakah ketika dia nyebat pertama terus dia bisa apa ya bahasanya, dia maksudnya bisa se-fly gitu kan, bisa hisapnya terlalu dalam? Enggak, pasti dia harus proses dulu, batuk dulu dia batuk dulu ya kan, dia paksa waktu SMP-nya mungkin kan biar kelihatan keren, paksa, akhirnya menjadi kebiasaan sampai kecanduan. Katanya kalau seandainya nggak merokok setelah makan, katanya gitu kan, kayak digebukin apa gitu katanya gitu kan. Karena kan awalnya itu udah dipaksa. Maksiat maksudnya perbuatan yang nggak baik aja harus dipaksa dulu gitu, apalagi perbuatan baik. Bahkan di satu hadis Rasulullah katakan, inna idhamal jaza ma'idhamal bala. Semakin besarnya perjuangan dan pengorbanan seorang hamba terhadap suatu ibadah, terhadap suatu amalan, maka pahalanya semakin besar. Makanya dalam satu hadis lagi disebutkan, kalau orang berwudu di saat dingin-dinginnya gitu kan, maka pahalanya semakin besar. Tahajud, coba lihat teman-teman, tahajud. Sama nggak pahala tahajud sama pahala qobliyah sebelum asar misalnya, ataupun ba'diyah setelah zuhur? Nggak sama. Tahajud itu lebih. Sampai Allah bilang, aku tuh turun ke bumi loh, kata Allah. Mana hambaku yang minta ampun, aku akan ampuni. Mana hambaku yang minta perlindung, aku akan lindungkan. Mana hambaku yang meminta, aku akan kabulkan. Semakin besar perjuangan seseorang meninggalkan sesuatu, maka semakin besar pahalanya. Seperti Abdurrahman bin Auf juga, yang ketika itu dia ingin hijrah dari Mekah ke Madinah, gitu kan, orang yang terkaya di Mekah, tapi dijegat di tengah jalan sama Quraisy. Dan istrinya teman-teman gak mau ikut cuma. Tapi memang udah perintah hijrah. Di tengah jalan, kemudian dijegat, wahai Abdurrahman bin Auf, pilihanmu, kalau mau hijrah, kau harus meninggalkan semua hartamu, gitu. Dan kau harus pergi ke Madinah, harus dalam keadaan baju dan celana yang kau pakai saja. Kalau enggak, yang kedua, tetap tinggal di sini, tetap. Kemudian apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Oh iya, aku negosiasi aja dulu, aku tinggal sepekan 2 pekan aja dulu di Mekah, kemudian aku lari gimana? Enggak teman-teman, dia tinggalkan hartanya seluruhnya di Mekah, dia pergi ke Madinah. Wallahu alam ya, apakah jalan atau kau naik unta? Kalau seandainya jalan, berarti mungkin 3 hari itu teman-teman, karena kan Mekah Madinah 400 kilo, kita aja yang naik kereta cepat aja nunggu perjalanan itu sampai kita tertidur gitu. Karena AC ya kan, minuman, makanan, ini bayang nggak? Bayang, dia tinggalkan semua hartanya, pergi dia ke Madinah. Sampai Madinah turun ayat, Allah memuji Abdurrahman bin Auf. Kemudian sampai Madinah lagi, Rasulullah katakan, wahai Abdurrahman bin Auf, ta'al, sini. Dikenalkanlah dengan Sa'ad bin Rabi, Amir bin Rabi atau Sa'ad bin Rabi, saya lupa ya. Orang kaya Madinah juga, gitu. Orang kaya Madinah juga dikenalkan. Kemudian apa yang dikatakan oleh orang kaya Madinah ini, Sa'ad bin Rabi ini, wahai Abdurrahman bin Auf, indi zaujatan, aku punya 2 istri dulu. Kalau kau mau, kau lihat mana yang kau suka, aku akan ceraikan dan ku beri untuk. Yang kedua, Abdurrahman bin Auf, aku punya banyak toko, punya banyak kebun, kita bisa bagi 2.
aku bagikan untuk modal untuk berjualan, nggak usah bayar, terserah ambil aja. Lihat teman-teman, memang mental ya luar biasa banget ya. Nggak mungkin seorang budak dikenalkan sama saudagar, nggak mungkin. Orang kaya pasti dikenalkan dengan orang kaya karena mentalnya sama, pikirannya sama. Kemudian apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Jazakallah khairan, makasih ku ambil semua? Enggak. Apa katanya? Jazakallah, barakallah fi malika, katanya. Semoga Allah memberkahi hartamu. Kemudian apa kata Abdurrahman? Cukup dallani ala suq. Dah cukup. Tunjukkan aja sama aku di mana pasar. Yang tadi dua-dua aku tolak. Tunjukkan sama aku di mana pasar gitu. Kemudian ditunjukkanlah pasar. Ini pasar. Kemudian seiring berjalannya waktu, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, Abdurrahman bin Auf menjadi orang terkaya lagi. Dia nikahi wanita, seorang wanita dengan mahar sebiji emas seperti kurma. Kemudian berjalannya waktu lagi, kapaknya terbuat dari emas. Dan dia menjadi orang kaya lagi. Man taraka syai'an lillah awadallah khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik, bukan yang baik. Kalau seandainya yang baik, berarti nggak setara. Berarti itu setara dengan yang lebih baik, lebih berkah. Masya Allah. Makanya teman-teman, untuk meninggalkan, kembali lagi yang poin yang kedua tadi, untuk meninggalkan suatu kebiasaan itu sangat sulit sekali, apalagi kita telah melakukannya bertahun-tahun gitu kan. Nah, kemudian yang poin yang ketiga, para ulama berkata, kenapa Abu Thalib ini meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, padahal dia adalah orang yang terdekat dengan Rasulullah, menjaga dakwah. Yang ketiga adalah dia terlalu memikirkan apa kata orang. Nah, ini karena dia mikir, kalau seandainya aku bilang la ilaha illallah, di mana harga diriku, di mana martabatku, sedangkan aku adalah pembesar Quraisy gitu kan. Masa aku nggak mempertahankan idealismeku gitu kan. Akhirnya dia tetap berada di agama nenek moyangnya. Begitu juga dengan kita. Mungkin dari kita nggak dari satu agama ke agama, nggak lintas agama. Mungkin dari kita lintas hijrah. Ketika kita hijrah, kita berpikir, wow, gimana ya nanti kalau seandainya aku hijrah, aku terus ke masjid, aku berjenggot, aku mungkin cingkrang, aku ikut kajian, dibilang sok soleh, ataupun dibilang sama teman-teman yang dulu pernah maksiat bareng-bareng, paling sehari 2 hari, paling ya sepekan 2 pekan gitu kan. Bukan disemangatin, bukan disupport, tapi dijudge lagi gitu kan. Apalagi yang ekstrimnya, karena sekarang musim-musim tuduh menuduh, dibilang nanti aliran sesat, pencucian otak, terorisme dan segala macam gitu kan. Nah, ketika kita memikirkan yang di luar kendali kita, maka apa yang terjadi? Bisa jadi hidayah yang mau datang pergi lagi itu. Nauzubillah min dzalik. Mungkin ini 3 poin ya, kita nggak usah panjang-panjang. Mungkin kita nanti ada sharing-sharing lagi setelahnya. Yang pertama tadi adalah si Abu Thalib masih mempertahankan teman lamanya. Kemudian yang kedua, dia masih lakukan kebiasaan-kebiasaan lamanya. Dan yang ketiga, dia masih mendengarkan apa kata orang. Kemudian hikmah-hikmah yang di kisah pertama juga tadi bisa kita ambil, meremehkan dosa-dosa besar gitu kan. Meremehkan dosa-dosa kecil. Kemudian setan itu langkah demi langkah, bukan langsung menyuruh kita menyembah patung, tapi langkah demi langkah. Kemudian juga setan itu tahu titik lemah kita di mana. Mungkin itu beberapa hikmah yang menjadi penyebab hijrah kita tidak istiqomah. Barakallahu fiik. Saya kembalikan kepada MC. Mungkin setelah ini kita bisa sharing-sharing lagi. Baik, jazakumullahu khairan ya Ustadz atas pemaparan kajian tentang rahasia agar istiqomah dalam berhijrah ya. Ya, tadi sudah Ustadz paparkan dengan jelas apa-apa saja yang insya Allah jika kita laksanakan bisa membantu kita untuk istiqomah dalam berhijrah, dan juga apa hal-hal yang harus kita hindari agar kita bisa teguh dalam jalan kebenaran yang telah kita pilih. Begitu ya teman-teman semuanya. Baik, berikutnya kita buka sesi tanya jawab. Ya, peserta bisa langsung bertanya kepada Ustadz atau melalui kolom chat yang ada di bawah gitu. Baik, silakan bagi para peserta yang ingin bertanya atau
minta ingin diulang poin yang ini gitu. Boleh, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana izin bertanya Ustaz, bagaimana kiat-kiat agar kita konsisten dalam beribadah? Kadang kita tidak konsisten gitu Ustaz. Seperti halnya mengerjakan satu waktu, kadang sering telat gitu Ustaz. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Insyaallah wa fiki wa jazakillah khairan wa iyaki. Ya, bagaimana kiat-kiatnya agar kita istiqomah menjalankan ibadah ya? Ya. Bismillah, Allahumma syrah lana sudurana wa yassir umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Ya, mungkin yang paling pertama adalah kita menjaga niat. Kita niatkan yang pertama ini karena Allah. Karena Rasulullah pernah bersabda, intasduqillah yasduqka. Kalau kamu jujur dengan niatmu, maka Allah akan menyelesaikan prosesmu ataupun Allah akan jujur kepadamu. Seperti kisahnya seorang Arab Baduy yang dikasih ghanimah, mungkin ada yang pernah dengar. Dia dikasih ghanimah sama Rasulullah SAW karena dia telah mengikuti perang, gitu kan. Kemudian ghanimahnya dia tolak. Dia bilang, wahai Rasulullah, bukan karena ini aku berhijrah, bukan karena ini aku beriman, bukan karena ini aku berperang. Tapi yang aku inginkan, wahai Rasulullah, adalah tertancapnya satu buah anak panah tepat di leherku. Kemudian kata Rasulullah apa? Intasduqillah yasduqka. Kalau kamu jujur dengan niatmu, maka Allah akan jujur juga kepadamu. Ataupun Allah akan membantu prosesmu, gitu kan. Allah akan menyelesaikan tepat dengan apa yang kau pinta. Tapi syaratnya kamu harus jujur ini karena Allah, gitu. Kemudian terjadilah peperangan kedua. Gemerincing suara pedang, derap kaki kuda terus berlangsung. Sehingga banyak para sahabat yang syahid. Kemudian dari kejauhan terlihatlah satu jenazah, satu mayit syahid yang tertancap di lehernya satu buah anak panah, gitu. Rasulullah dekati dan Rasulullah tanya kepada para sahabat, bukankah ini seorang Arab Baduy kemarin yang meminta agar kematiannya ditancapkan satu buah anak panah di lehernya? Benar, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah sholatkan dan dia tepat. Allah kabulkan doanya tepat dengan apa yang dia minta. Mungkin ini yang pertama, Ustazah. Kita tuh harus meluruskan niat kita. Ini tuh karena Allah, gitu kan? Bukan karena siapa-siapa, bukan karena kita tuh biar dibilang solehah, bukan karena kita tuh ingin apa namanya, ya ingin dipuji mungkin, ataupun dengan niat-niat yang lain lah. Ini kita harus niatkan karena Allah, gitu kan. Nah mungkin juga misalnya nih posisi kita kan lagi di kampus, misalnya lagi di mana gitu, terus kita ingin sholat tepat waktu gitu, terus azan berkumandang, kita nggak berani izin nih sama teman-teman, takut dibilang sok solehah ataupun sok soleh. Ini salah, berpikirnya salah. Karena apa? Fudail bin Iyad pernah berkata, tarkul amal li ajlin nas riya wa amalun li ajlin nas syirkun. Maksudnya apa? Ketika kita ingin berbuat baik tapi kita malu dengan orang, kita nggak jadi, kita tinggalin amalannya, gitu kan. Itulah riya sebenarnya, gitu. Kemudian ketika kita ingin kita beramal karena manusia, itu syirik. Jadi intinya ketika kita ingin melakukan sesuatu tapi takut nanti gimana, akhirnya kita nggak jadi nih melakukan, itu sebenarnya riya yang sejati, gitu. Aku nanti kalau dibilang kayak gini, itu dibilang riya, nggak usah, mendingan nanti aja. Itu udah masuk ke dalam riya duluan, karena kita tuh memikirkan kata orang. Bentar, mana kameranya agak ini, mana deh, sebentar ya. Ya, nah itu yang pertama mungkin, Ustazah, yaitu pertama kita itu harus jujur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga menjaga gimana caranya kita itu beramal bukan karena manusia.
gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah harus dipaksa. Itu poinnya. Harus dipaksa. Kita harus memanage akhirat kita sebagaimana kita memanage detail keuangan kita, kemana pengeluaran kita dan segala harus memanage. Jam harus ada selalu, nggak ada jam di HP. Jam 12 lewat 3 zuhur. Berarti jam 12 kurang 15 kita udah siap-siap. Gitu. Kita jaga, makanya Rasulullah pun memberikan reward, memberikan busyra kepada orang yang bisa menjaga takbiratul ihramnya 40 hari gitu kan. Karena ini challenge dari Rasulullah SAW supaya kita tuh bertahap. Jadi target tuh harus ada target jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang gitu kan. Mungkin ini jangka pendeknya dulu menjaga sholat 5 waktu selama 40 hari. Pasti nanti di hari ke-38 deg-degannya luar biasa tuh. Aku udah ngejaga waktu 38 hari, jangan sampai. Nah, itu semakin harus ada ditargetkan juga gitu ya. Mungkin itu sih. Yang pertama, niatkan karena Allah. Kemudian yang kedua, jangan takut riya. Dan yang tiga, harus dipaksa dan dimanage. Mungkin itu Ustaz. Jazakillah khair atas pertanyaan. Wallahu a'lam Baik, bishawab. ya. Syukran Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya akan saya bacakan. Ini dari Rinso. Masya Allah. Saya Akhdaya. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, apa rahasia agar tetap semangat istiqomah beribadah ketika masalah datang bertubi-tubi dan kita merasa seperti kehilangan arah dalam hidup? Masya Allah. Ya, jazakallah khairan, pertanyaannya luar biasa banget ya. Kita seperti kehilangan arah di hidup. Masya Allah. Kayak lirik-lirik ini ya. Lirik-lirik lagu ya, Masya Allah. Ya, Allahumma syurahana sudurana yasir umurana wa ahlul qatan bismitina ya fuqahalana. Ya, semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Bang siapa tadi ya? Ya, kepada ikhwan yang menanya tadi. Kadangkala kita tuh perlu menangkap surat cinta yang dari Allah itu dengan tepat. Kadang-kadang gini nih, ada orang yang bertanya gini, Ustaz, gimana sih cara agar kita bisa membedakan yang mana hukuman atau ujian, gitu kan? Mana hukuman, mana ujian? Apakah kita bisa bilang ini aku sedang diuji, gitu kan? Apakah kita bilang aku ini sedang dihukum? Nah, gimana cara membedakannya? Nah, ujian teman-teman sekalian itu lebih identik terjadi di orang-orang yang soleh, seperti Nabi, seperti sahabat, tabi'in gitu kan, ulama gitu. Dia tuh udah menjaga ketaatannya, udah menjaga kesolehannya, udah dakwah, tetapi tetap dilempari batu di Taif misalnya, tetap dibilang gila, tetap dibilang pensyair gitu kan, tetap dibilang penyihir. Nah, ini bisa kita bilang ujian karena dia telah menjaga kesolehannya gitu kan. Nah, tetapi kalau untuk kita mungkin supaya kita tuh semakin melejit ibadahnya. Tadi kan tentang biar istiqomah dalam ibadah walaupun masalah datang bertubi-tubi gitu kan. Nah, ketika kita dapat kayak gitu, coba tarik. Aku ini sedang dihukum. Karena apa? Karena dosa-dosa yang telah kulakukan gitu. Muhasabah lagi, apa dosa? Aku pernah berbohong mungkin. Aku pernah mencela orang mungkin. Aku pernah menipu. Ini balasannya. Mungkin bukan kemarin, mungkin tahun lalu gitu. Nah, ketika kita menganggap masalah itu adalah hukuman untuk kita, otomatis kita akan menjadi hamba yang tawab. Kita akan menjadi hamba yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan memuhasabah dosa-dosa kita. Kan ketika kita memuhasabah dosa kita, maka apa yang kita lakukan setelahnya? Kita beristighfar. Kita memohon ampun kepada Allah, kita legitkan ibadah kita. Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusib bihi." Siapa yang Allah inginkan kebaikan dalam diri seorang hamba, maka Allah akan timpakan kepadanya musibah, ujian, cobaan. Gitu. Yang ini kita timpakan. Seperti layaknya sebuah paku, teman-teman. Kalau diketok misalnya nih, tak, masih lurus. Tak, masih lurus. Ketok lagi, tak, bengkok. Apa yang terjadi? Dia dicabut, dicampakkan. Berarti
berarti dia nggak lulus ujian. Nanti kalau dia mau ikut lagi harus kuat lagi. Kalau misalnya dia kuat, diketok, sehingga dia makin subut, dia makin kokoh, dan dia makin bertumbuh. Makanya sekali lagi, anggaplah masalah-masalah yang datang itu adalah untuk pembersih dosa kita, untuk meningkatkan derajat kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu, Ustaz. Baik, syukran Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Muhammad Rijal Akrom. Ustaz, bagaimana menghadapi rasa malas saat proses hijrah sedang menurun? Dan bagaimana membedakan antara ujian dalam hijrah dengan pertanda kita sedang salah arah? Gitu, Ustaz. Sebentar, sekali lagi, Ustaz. Berarti intinya gimana tadi, Ustaz, pertanyaannya? Pertanyaan pertama, bagaimana menghadapi rasa malas ketika hijrah ada rasa malas seperti itu. Ya, futur lah ya, Ustaz ya. Iya, benar, Ustaz. Ya, betul. Ya. Bismillah. Allahumma syrah lana sudurana ya, teman-teman sekalian yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, futur ini bukanlah sesuatu yang aneh, bukanlah sesuatu yang kok datang. Memang ini tabiat, makanya Rasulullah itu pernah bersabda, setiap manusia itu memiliki rasa futur, tapi pertanyaannya adalah setelah futur itu dia kemana gitu. Karena nggak ada orang yang bisa menjaga, misalnya dia tilawah satu hari itu 10 juz gitu, mungkin berat gitu, pasti ada naik turunnya, nanti turun ke 8 juz, terus naik lagi ke 9, turun lagi ke 7 juz gitu kan. Atau kan ada orang yang sholatnya khusyuk gitu kan, tapi di satu waktu pasti dia juga merasa nggak khusyuk. Memang ini adalah fitrah gitu, fitrah. Namun pertanyaannya, setelah kita futur itu kemana kita lampiaskan gitu. Nah, misalnya kita kalau dulu ya, kita di pesantren itu ya, Masya Allah, itu HP nggak ada, coba bayangin, HP nggak ada, apalagi Aroyah ya. Kita tuh kan udah berjenggot-jenggot ya, maksudnya udah tua gitu, udah pengen nih, waktu masuk Aroyah aja udah kebelet nikah gitu. Nah, kemudian kan dari situ kita nggak dibolehin pakai HP gitu kan. Kemudian nanti ada waktu pakai HP, yaitu sepekan sekali kalau nggak salah dikasih waktu 15 menit atau 10 menit, dan itu antrinya panjang. Kadang-kadang kita udah kena antrian, kita telepon orang tua kita, di menit yang ke-13 baru diangkat sama orang tua. Halo nak, apa kabar? Ya Allah, masih 2 menit lagi mau habis baru diangkat gitu kan. Tapi gimana, kita nggak bisa, karena di sana ada lagi antri gitu kan. Nah, intinya, kemudian satu lagi, kalau libur juga dulu ya, waktu kami itu ya, libur, nggak boleh keluar, nggak boleh pegang HP, buatlah ekstrakurikuler di dalam gitu. Jadi kita harus kreatif gitu. Kreatif, orang-orang tua yang kreatif gitu. Ada yang main bola, ada yang main basket, ada yang sibuk ke maktabah, perpustakaan, dan segala macam. Intinya adalah kita harus kreatif. Kemana kita melampiaskan kefuturan kita. Misal, ketika futur kita membaca Al-Quran, kita ubah, kita pindah ke baca buku gitu. Kalau baca buku kan asik, apalagi kalau buku-buku tentang sirah-sirah nabawiyah, sirah-sirah sahabat gitu kan, jadi enak. Bosan baca buku gitu, pindah lagi sama sharing gitu kan, sharing sama teman-teman, membahas tentang problematika anak muda misalkan, naik lagi tuh. Nanti udah futur juga sharing, balik lagi ke tilawah Quran, futur lagi balik, gitu tuh, antara ketaatan. Jangan nanti kalau udah futur kita kemaksiatan, naudzubillah min dzalik. Jadi futur itu adalah fitrah, namun pertanyaannya kemana pelampiasan futur kita itu? Apakah ketaatan? Kalau seandainya ke ketaatan, maka kita termasuk orang yang beruntung. Kalau seandainya kemaksiatan, maka kita termasuk orang yang rugi. Wallahu a'lam bishawab. Itu kira-kira sah. Syukran Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ranti, dari Kak Ranti. Bagaimana dengan akhwat Ustaz? Karena kita tidak bisa menjaga sholat selama 40 hari full karena ada masa libur. Apakah dengan
zikir saja bisa dikatakan cukup sebagai penggantinya? Ya, Bismillah, Masya Allah, pertanyaannya kritis banget ya. Kita nggak sampai tadi memikirnya kayak gitu. Ya, insya Allah. Bismillah, kita minta taufik kepada Allah. Semoga Allah memberikan jawaban yang melegakan hati lah. Jadi ini kasusnya Ustadz sama kayak kasus umroh juga. Ini lebih sakit lagi Ustadz. Jadi pas kita umroh nih, 9 hari misalnya gitu kan, waktu yang kita tunggu banget gitu kan, melihat Ka'bah, menyentuh Ka'bah, mencium Hajar Aswad gitu, berdoa di Multazam. Nah, qadarullah gitu kan, dia dapat di sana. Padahal udah mengeluarkan uang dan segala macam. Ini gimana gitu kan? Nah, para asatid mengatakan ketika dia bersabar dengan ketetapan Allah ini, insya Allah Allah akan ganjarkan pahala yang besar. Karena kan sabar itu mungkin ya gini ya, kita tuh lebih mudah menjalankan ketaatan daripada bersabar meninggalkan maksiat. Gimana tuh bahasanya? Apa? Bukan. Maksudnya gini, ketika kita bersabar dengan ketentuan Allah yang pelik, gitulah intinya. Ketika kita bersabar dengan ketentuan Allah yang pelik ini berbuahkan pahala gitu. Jadi bukan hanya bersabar dalam menjalankan ketaatan, bersabar dengan bersabar dengan takdir Allah yang sakit ini, itu pahala juga gitu. Jadi Allah akan memberikan pahala yang besar. Makanya ketika itu mereka yang haid ini datang bulan ketika umroh itu, mereka ikut tapi nggak bisa masuk ke masjid. Mereka nggak bisa menyentuh Hajar Aswad, Multazam dan segala macam. Tapi di situ ada pahala. Nah, mungkin karena memang kita nggak bisa menjaga 40 hari ini, kan ada masa liburnya gitu ya, Ustazah ya. Nah, kita betul yang seperti Ustazah bilang tadi, menjaga kita tuh senantiasa berzikir, menjaga ketaatan kepada Allah. Nanti setelah kita selesai libur, kita jalankan lagi sholat 5 waktunya dengan tepat waktu. Kita jalankan lagi. Kadang-kadang karena kita banyak libur gitu kan, jadi kan suasana dalam untuk memulainya itu agak berat gitu kan. Dijalankan lagi. Insya Allah Allah akan mengganjarkan seperti apa yang dikatakan Rasulullah tadi, terbebas dari sifat munafik dan terbebas dari api neraka. Kan nggak mungkin Rasulullah memberikan kode seperti ini tetapi nggak adil gitu, nggak mungkin. Pasti ada solusi di setiap reward yang Rasulullah berikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan ya Ustaz. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir dari Mas HYD. Ustaz. HYD ya. Iya Ustaz. Dalam proses hijrah pastinya kan ada cobaan-cobaan atau ujian yang dialami. Bagaimana caranya kita menyadari lebih awal? Apakah ada tandanya supaya kita bisa berjaga-jaga? Maksudnya gimana tadi Ustaz? Ustaz dalam proses hijrah pastinya akan ada cobaan. Bagaimana cara kita menyadari di awal? Apakah ada tandanya supaya kita bisa terjaga-jaga? Bisa Ustaz tafsirkan nggak Ustaz pertanyaannya Ustaz? Kira-kira nih Ustaz. Saya sederhanakan. Iya, jadi dalam proses hijrah kan ada ujiannya Ustaz. Kita kan pasti diuji kan. Nah, itu apakah ada tanda-tandanya Ustaz? Bahwa ini ujian nih gitu. Apakah ada tandanya untuk kita bisa menyadari yang kemudian kita bisa berjaga-jaga supaya tidak kembali futur ke kebiasaan lama atau ke arah yang salah gitu Ustaz. Ya. Allahumma syrah lana sadrana wa yassir umurana wa halul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Ya. Mungkin Ustaz sebenarnya yang nanya ini Ustaz yang punya studio ini Ustaz dia ada di situ sebenarnya. Beliau ini akan kenalkan sedikit. Bang Haidar ini pernah juara videografer lah. Jadi videografi lah di waktu itu Ejer ya Bang Haidar ya. Ejer buat kompetisi dia menang, Canva buat ini dia menang juga, Masya Allah. Ini kayaknya dia sekarang lagi proses karena terus bareng-bareng nih
sholat 5 waktu dan segala macam. Kita doakan ya, semoga Bang Haidar ini istiqomah dalam hijrahnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, Amin. mungkin ya kalau untuk ujian, cobaan ini kita ini adalah hal yang goib. Karena sekali Rasulullah pun dia tidak tahu hal yang goib kecuali Allah yang beritahu, gitu kan? Dan ketika kita mengimani hal goib ini, itu termasuk daripada orang-orang yang hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun di surah Al-Baqarah, gitu kan? Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Siapakah orang-orang yang mendapat hidayah dan orang-orang yang menang ini? Naik ayat atasnya, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang ghaib. Contohnya seperti ini, takdir tadi, kita kan nggak tahu kan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita menyikapi ujian, cobaan yang menimpa kita, respon kita. Mungkin untuk berjaga-jaga harus berjaga-jaga di koridor keimanan, sehingga ketika dapat cobaan kita tidak ke dalam kemaksiatan, tetapi ke dalam ketaatan. Allahu a'lam bishawab. Begini Ustaz. Baik, jazakumullahu khairan ya Ustaz telah menjawab semua pertanyaan dari para peserta. Untuk pertanyaan dari Kak Intan Mutiara, insya Allah kita jawab di kesempatan yang lain ya Kak Intan. Baik. Baik, jadi bisa kita ambil kesimpulan dari kajian kita malam ini, yaitu bahwasanya hijrah di zaman sekarang itu bukanlah hal yang mudah, benar Ustaz? Betul Ustaz. Maka untuk menjaga agar kita kuat dan istiqomah adalah dengan memilih circle pertemanan yang baik, bisa kemudian selalu mohon kepada Allah taufik dan juga husnul khotimah agar kita bisa terus dalam jalan yang benar hingga akhir hayat. Kemudian jangan lupa untuk meluruskan niat, karena bisa jadi salah niat itu malah bikin kita jadi kembali lagi ke kebiasaan lama. Kemudian jangan lupa juga untuk tidak meremehkan dosa sekecil apapun yang kita lakukan, seperti itu. Kemudian berusaha untuk menghentikan kebiasaan lama yang buruk. Dan yang terakhir, ini yang sangat penting juga, jangan pikirkan apa kata orang selama kita berada di jalan yang benar. Ya, itu beberapa kesimpulan dari saya. Mungkin para peserta yang lain juga punya ringkasannya masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari malam ini bisa menguatkan kita dalam berhijrah, dalam proses berhijrah dan ke arah yang lebih baik. Baik, kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada Ustadz Muharrir Fianda Rozi, kemudian kepada para peserta yang sudah hadir malam ini, Masya Allah dari berbagai daerah di Indonesia, Masya Allah ya. Baik, kemudian kami juga ingin menginformasikan bahwasanya kami dari Nasaih Islamic Academy bisa menjadi wadah bagi teman-teman sekalian untuk belajar keislaman, kemudian untuk mempelajari bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah bahasa kita sebagai kaum muslimin. Ya, yang bisa jadi orang yang paham bahasa Arab itu akan lebih bisa menghayati bacaan Qur'annya, bisa khusyuk dalam sholatnya, dan juga bisa memahami nasihat para ulama, yang itu bakalan lebih bisa membekas dalam diri kita. Baik, semoga apa yang kita pelajari malam ini bisa menjadi amal soleh di catatan amal kebaikan kita. Kembali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Muharrir Fianda Rozi dan juga kepada para peserta semuanya yang telah hadir malam ini turut memeriahkan acara malam ini. Jazakumullah khairul jazaa. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya, ditunggu terus, dipantau terus di grup Nasaih Islamic Academy. Baik, kita tutup pertemuan kita malam ini atau kajian kita malam ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika
la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Ridho Kurniawan, mohon maaf apabila ada kekurangan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.